Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang teks tanggapan. Langsung mulai saja ya. Teks tanggapan adalah teks yang berisikan komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan, atau penolakan. Komentar ataupun kritikan yang terdapat dalam teks tanggapan didasarkan pada fakta atau kenyataan tentang sebuah karya. Ciri-ciri teks tanggapan yaitu: teks memiliki struktur yang terdiri dari bagian evaluasi, deskripsi, dan penegasan kembali. Teks tanggapan biasanya disampaikan secara jelas, santun, dan logis. Isinya sesuai dengan kenyataan yang ada pada sebuah karya atau bisa dikatakan isinya bersifat objektif. Struktur teks tanggapan ada 3 yaitu: 1. Evaluasi. Evaluasi merupakan bagian paling awal dalam sebuah teks tanggapan. Isinya berupa pernyataan umum dari penanggap tentang hal yang sedang dinilai. 2. Deskripsi. Deskripsi ini berisikan bagian inti yang akan disampaikan oleh penanggap sebagai pokok pembahasan. Masalah-masalah yang ingin disampaikan penanggap biasanya ditaruh pada bagian ini. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks tanggapan berisi penutup sekaligus simpulan atas penilaian yang penanggap berikan. Pada bagian ini, ditegaskan ulang beberapa penilaian dan saran untuk membuat karya atau hal yang ditanggapi tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks tanggapan. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang akan saya bahas ada 4 yaitu: kalimat saran, kata deskriptif, kalimat kritik, dan kalimat fakta. Yap, mari kita bahas. Kalimat saran adalah kalimat yang diungkapkan kepada orang lain yang berisi opini maupun harapan akan suatu hal. Ciri-cirinya yaitu: terdapat kata penanda yang biasanya ada di awal kalimat atau tengah kalimat. Sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau ada di dalam sebuah karya sastra. Kalimat saran juga biasanya terdapat dalam teks tajuk rencana, resensi, maupun paragraf argumentasi. Kalimat saran tidak menggunakan tanda baca seru. Contoh kalimat saran sebagai berikut. 1. Sebaiknya ganti spray minimal 2 kali sebulan untuk menghindari datangnya alergi debu. 2. Usahakan untuk sedikit lebih peka pada orang-orang di sekitarmu, mulai dari membantu orang yang kesusahan contohnya. 3. Orang tua sebaiknya tidak terlalu sering membentak anaknya agar anak tersebut tidak mengalami trauma. Kata deskriptif adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci atau detail. Ciri-cirinya yaitu: 1. Menjelaskan objek atau situasi dengan rinci. 2. Memberikan warna pada kalimat. 3. Menggunakan kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. 4. Meningkatkan daya tarik kalimat. 5. Dapat digunakan untuk membandingkan. Contohnya yaitu: 1. Tren memakai gaun cantik dengan warna-warna cerah. 2. Menara Eiffel adalah bangunan yang sangat tinggi. 3. Mobil baru Ayu berwarna hitam mengkilap. Kalimat kritikan adalah suatu hal yang disampaikan oleh seseorang yang berisi sebuah penilaian dan pertimbangan. Ciri-ciri kalimat kritik sebagai berikut: bertujuan untuk menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya, memberikan saran yang bersifat membangun, menjadi jembatan atas pemahaman pembaca. Contoh kalimat kritik: 1. Masakan Anda sudah nikmat, mungkin cabainya perlu ditambah supaya terasa lebih pedas. 2. Perangkaian bunga itu akan makin indah jika ditambah lagi bunga dengan warna yang berbeda. 3. Masakannya kurang mantap karena bumbu yang kau masukkan kurang. Kalimat fakta adalah kalimat yang berkenaan dengan peristiwa atau hal yang bersifat nyata, telah atau sedang terjadi, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri kalimat fakta: kebenaran informasi dapat dibuktikan, berisi data-data kuantitatif, angka maupun kualitatif pernyataan yang akurat. Informasi terkait waktu, tanggal, dan tempat haruslah akurat. Informasi berasal dari sumber
atau narasumber yang kredibel. Bersifat objektif, biasanya menjawab pertanyaan What, when, where, why, who, dan how. menyatakan kejadian yang pernah terjadi. Informasi berasal dari kejadian sebenarnya. Pengungkapan fakta cenderung apa adanya dan deskriptif. Penalaran fakta cenderung induktif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.